Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Masrurah dengan NIM 201020207003 dari kelas Pendidikan Biologi 1. Di sini saya akan menampilkan video praktikum dasar biologi, yaitu pembedahan pada ikan nila atau Oreochromis niloticus pada mata kuliah struktur hewan dengan dosen pengampu Ibu Diah Putri Anggun, MPD. Adapun tujuan dari praktikum ini, pertama, menyebutkan karakteristik Cyprinus carpio, yang kedua, menunjukkan aparatus digestorius atau saluran pencernaan Cyprinus carpio, yang ketiga, menunjukkan aparatus respiratorius atau saluran pernapasan Cyprinus carpio, yang keempat, menunjukkan sistem sirkulasi atau sistem peredaran darah Cyprinus carpio, yang kelima, menunjukkan sistem neuromuskular atau sistem saraf dan otot Cyprinus carpio. Yang keenam, menunjukkan aparatus urogenitalis Cyprinus carpio. Adapun alat dan bahan yang akan digunakan, yang pertama ada ikan nila atau Oreochromis niloticus, kemudian ada pinset, gunting, lup, dan pisau. Baiklah, di sini saya akan mengklasifikasikan ikan nila atau Oreochromis niloticus. Secara morfologi, ikan nila memiliki tubuh yang memanjang dan ramping, mulut yang besar, mata yang menonjol dan besar dengan tepi berwarna putih. Terdapat penutup insang atau operculum. Ikan nila mempunyai 5 buah sirip, yaitu ada sirip punggung atau dorsal fin, sirip ekor, caudal fin, sirip anus atau anal fin, sirip dada atau pectoral fin, dan sirip perut atau ventral fin. Ikan nila ini memiliki sisik yang besar dan terdapat garis vertikal pada sepanjang tubuhnya. Ikan nila ini memiliki 2 lubang pada bawah tubuhnya, yaitu lubang anus dan lubang urogenital. Kita siapkan pisau terlebih dahulu untuk membersihkan sisik dari ikan nila agar memudahkan dalam proses pembedahan. Baiklah, langsung saja kita akan melakukan pembedahan dari arah bawah, tepatnya pada sebelah lubang anus ke arah operculum. Inilah tampak organ dalam pada ikan nila setelah dilakukan pembedahan.
Baik, langsung saja saya akan menjelaskan organ pencernaan ikan. Awalnya, makanan masuk ke dalam mulut. Di mulut terjadi pencernaan secara mekanik, dan nantinya makanan akan diteruskan ke esofagus. Esofagus lokasinya ada di antara insang. Kemudian makanan masuk ke dalam lambung. Inilah lambung ikan, seperti kantung yang menyambung dengan esofagus. Di dalam lambung terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Mekaniknya oleh aktivitas kontraksi lambung, sedangkan untuk kimiawinya dari HCl dan enzim-enzim setelah dicerna makanan berbentuk kim. Sedangkan untuk kimiawinya dari HCl dan enzim-enzim. Setelah dicerna, makanan akan berbentuk kim. Kim ini akan masuk ke dalam usus yang menyambung dari lambung ke usus. Di usus terjadi penyerapan absorpsi nutrisi, absorpsi air, dan proses-proses lainnya, dan nantinya akan disalurkan ke ujung rektum. Ke bagian bawah ada organ aksesoris dalam pencernaan, yaitu terdapat liver atau hati yang berfungsi sebagai penetral toksin atau racun. Di bawahnya ada empedu, cairan berwarna hijau yang fungsinya membantu proses pencernaan. Selanjutnya di sini ada sistem reproduksi ikan nila. Berdasarkan hasil pembedahan yang dilakukan, dapat kita lihat bahwa ikan nila ini memiliki sepasang testis. Spermatozoa yang berasal dari testis akan dialirkan ke saluran sperma atau vas deferens, kemudian menuju lubang urogenital. Lubang urogenital ini merupakan lubang bermuaranya sperma, lubang bermuaranya saluran kelamin dan saluran kencing. Melalui lubang inilah spermatozoa akan dikeluarkan. Dalam mengamati sistem otot pada ikan nila, kita harus memotong bagian tubuh dari ikan nila itu sendiri. Untuk mempermudah proses pemotongan, kita bersihkan terlebih dahulu sisik ikannya. Setelah dipotong secara horizontal, kita dapat melihat bagian-bagian otot pada tubuh ikan. Otot pada tubuh ikan dibagi menjadi dua bagian. Bagian atas disebut dengan musculi epaxiales, bagian bawah disebut dengan musculi hypaxiales. Kedua bagian ini dipisahkan oleh spektum, dinamakan dengan spektum horizontal. Otot tubuh ikan berbentuk kerucut yang tersusun dalam satu lingkaran. Pada gambar tersebut dapat kita lihat terdapat garis-garis putih yang berbentuk sirkuler atau melingkar. Garis-garis tersebut dinamakan selubung. Di setiap otot pada tubuh ikan yang dinamakan miokoma. Selain miokoma ada juga miomer, kumpulan dari beberapa otot yang menjadi satu. Nampak pada gambar tersebut terdapat kumpulan miomer. Pada ikan, sistem pernafasan dilakukan dengan menggunakan insang. Untuk kita mengetahui sistem pernafasan pada ikan nila, kita harus membuka kepala ikan, tepatnya pada bagian insang dengan menggunakan gunting.
Bagian insa ini terdiri dari gill filamen yang fungsinya untuk tempat terjadinya pernafasan. Selanjutnya ada gill arch yang fungsinya adalah untuk menyangga insang. Kemudian ada gill racquer, fungsinya untuk menangkis makanan yang terbawa dengan. Selanjutnya, untuk mengetahui sistem saraf pada ikan nila, kita juga harus memotong kepala bagian atas ikan. Ini merupakan bagian kepala ikan yang sudah dipotong. Setelah dilakukan pembedahan, berikut struktur sistem saraf pusat pada ikan. Bagian pertama dinamakan telencephalon. Telencephalon ini merupakan otak bagian depan yang berfungsi untuk penerimaan, elaborasi, dan penghantar impuls bau. Yang kedua ada bagian diencephalon. Diencephalon adalah otak yang terletak di sebelah belakang dari telencephalon pada bagian ventral, melakukan fungsi yang berhubungan dengan hormon dan homeostatis. Bagian ketiga ada mesencephalon atau otak tengah. Otak ini relatif berukuran besar, berfungsi sebagai penglihatan. Bagian keempat ada metencephalon. Metencephalon terdapat pada bagian menonjol yang disebut cerebrum, memiliki fungsi utama mengatur keseimbangan tubuh dalam air, mengatur tegangan otot dan daya orientasi terhadap ruang. Dan yang kelima ada milencephalon. Milencephalon merupakan bagian otak paling belakang atau posterior dengan membran oblongata sebagai komponen utamanya dan merupakan pusat dari saraf sensorik kecuali pada saraf kranial, penciuman, dan penglihatan.